Halo semuanya, penonton setia Halo, Kak. channel Kak Jo, teman-teman dan adik-adikku sekalian. Emangnya gue ada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan bahas tentang burung. Bukan burung. Kita hari ini atau pada kesempatan di channel YouTube ini kita akan membahas tentang seni. Apa itu seni? Apa fungsinya seni, dan apa saja jenis-jenis seni. Tentunya ini mungkin bisa membantu adik-adik semua ya yang mau belajar online, atau bisa juga dijadikan sebagai variasi untuk ya semuanya deh, nggak cuma siswa-siswa sekolah tapi semua kalangan bisa mengakses materi ini atau pengetahuan ini. Oke. Apaan sih? Nah, kalau gitu langsung aja kita saksikan bersama-sama video kali ini. Stay tune ya. Mulai bucin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni itu memiliki arti sebagai kemampuan manusia dalam menciptakan suatu hal yang memiliki mutu. Karena sejatinya seni itu sendiri adalah proses untuk menciptakan suatu kebaruan yang memiliki nilai, baik itu nilai guna, nilai keindahan, atau nilai-nilai fungsional lainnya. Sebagai contoh, dulu waktu SD kita sering ya bikin atau membuat mainan yang terbuat dari kertas, kapal-kapalan, terus pesawat-pesawatan, mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah bagian dari kegiatan seni. Karena ada yang diciptakan dan ada fungsi dari yang diciptakan tadi, yaitu untuk dimainkan atau untuk bermain. Nah, dalam arti luas, sesuatu yang diciptakan itu tidak harus berupa benda, tetapi dapat juga berupa pemikiran atau ide dan gagasan dan hal-hal lain yang muncul dari benak kita sebagai seorang manusia yang berpikir. Kata seni sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang mana sani ini artinya adalah keindahan atau halus. Ada juga yang mengatakan artinya adalah tinggi. Maksudnya halus di sini adalah seni itu diciptakan berkat adanya dorongan atau keinginan dari dalam jiwa manusia untuk berekspresi dan mengekspresikan perasaan yang dirasakannya. Nah, medianya ada banyak, ada dengan media ucapan, ada dengan media perlakuan atau perbuatan, dan lain-lainnya. Makanya dikatakan seni itu halus karena berkaitan erat dengan perasaan manusia, seperti itu. Nah, sedangkan maksudnya tinggi di sini adalah karena perasaan emosional manusia itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, istilahnya dia spesial gitu. Aku juga spesial, Kak. Sejak kapan manusia mengenal seni? Nah, seni ini kan erat kaitannya dengan kegiatan manusia. Karena seni itu dibuat untuk mempermudah kebutuhan manusia. Nah, sudah sejak lama, bahkan beratus ribuan tahun yang lalu, manusia itu sudah mengenal seni, namun dengan corak dan teknik yang simple atau sederhana, dan sifatnya tidak sekompleks sekarang ini. Kompleks itu artinya tidak serumit atau serame sekarang ini. Salah satu contohnya itu adalah di Sulawesi itu ada sebuah goa namanya Goa Leang-Leang. Di situ ada bercak-bercak tangan manusia, bisa dibilang lukisan tangan yang dibuat oleh orang Sulawesi purba. Terus kita naik lagi beberapa abad, ada piramida di Mesir, dan ada banyak lagi contoh bangunan-bangunan tua yang merupakan hasil dari karya seni pada zaman prasejarah. Dalam tatanan kehidupan manusia, seni sendiri memiliki fungsi. Setidaknya itu ada dua fungsi utama.
Yang pertama adalah fungsi individual dan fungsi sosial. Seni itu memiliki fungsi individual apabila ketika diciptakan, hasil karya seni itu dapat bermanfaat bagi individu si pembuatnya. Simpelnya dia merasa puas atau bahagia setelah menciptakan karya itu sendiri. Sedangkan fungsi sosial itu apabila ketika karya seni itu dibuat, maka dia memiliki mutu atau nilai tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi untuk orang banyak dan bisa dirasakan manfaatnya bersama-sama. Dari fungsi sosial ini nanti akan terpecah lagi menjadi fungsi pendidikan, fungsi ritual, terus fungsi hiburan, fungsi upacara dan lain-lain yang itu semua sifatnya adalah sifat sosial. Gimana, sampai sini sudah mulai paham belum tentang dasar seni? Paham lah ya. Kita lanjut. Seni itu sendiri memiliki 5 sifat utama. Yang pertama adalah sifat kreatif, yang kedua itu sifatnya individualistis, yang ketiga ekspresif, yang keempat eternal, dan yang kelima universal. Sifat ekspresif itu berkaitan dengan kegiatan penciptaan yang ditentukan oleh daya cipta manusia. Kalau individualis itu berkaitan dengan gagasan atau ide yang muncul dari benak pikiran manusia itu sendiri. Jadi sifatnya dia idealis dan unik. Kalau ekspresif itu berkaitan dengan cara menuangkan perasaan kepada media tertentu. Nah, sedangkan eternal itu artinya abadi. Walaupun penciptanya sudah tidak ada, tetapi barangnya akan tetap ada apabila dijaga ya. Dan juga dikembangkan tentunya. Dan yang terakhir itu universal, artinya karya seni itu bisa dimanfaatkan kepada siapa saja dan di mana saja. Atau sifatnya lebih menyeluruh tanpa ada batasan tertentu. Seperti itu mungkin ya. yang lain, dan itu sifatnya visual dan bisa dilihat mata. Nah, kalau seni gerak ini lebih mengacu kepada seni tari dan seni teater.
sini ada seni auditori, itu seni yang dapat didengar. Nah, ada seni nada, seni kata, dan integral dari seni nada dan seni kata. Seni nada itu nanti berkaitan dengan bunyi. Bunyi sendiri adalah akar dari nada atau musik nantinya. Kalau seni kata itu lebih kepada tulisan, tetapi dapat dibaca. Ya, ketika orang membaca, kita akan mendengarkan bacaannya. Lalu ada seni integral, yaitu gabungan dari seni nada dan seni kata. Contohnya adalah lagu atau tembang. Oke, kita kembali ke seni visual tadi yang bagian seni integral. Yang dimaksud dengan seni integral dalam seni visual itu ketika seni dimensi yang berdimensi 2 digabungkan atau dikombinasikan dengan seni yang berdimensi 3, maka dia akan menghasilkan yang namanya seni integral. Yang ketiga ada seni visual auditori. Seni visual auditori sendiri adalah seni yang memiliki daya lihat dan daya dengar. Di sini sudah saya tuliskan ada 3 ya. Ada seni tari, ada seni drama, dan ada seni opera. Kalau di seni tari, yang bersifat visual adalah gerak, yang bersifat auditori adalah musik pengiring tarinya. Kalau di seni drama, sifat visualnya itu ada pada percakapan dan setting. Sedangkan sifat visualnya ada pada kata-kata atau dialog. Yang terakhir, kalau seni opera itu yang bersifat visual itu adalah geraknya, dialognya, percakapannya, pemandangannya atau setting panggungnya. Sedangkan yang bersifat auditori itu adalah musik background atau musik pengiringnya. Nah, ketiga seni ini apabila kita gabungkan semuanya, kita golongkan menjadi satu, maka dia akan menjadi satu kesatuan seni pertunjukan.